Halo, kami dari Adigana Perkasa Mandiri. Kali ini kami berkesempatan untuk mereview gas detektor dengan brand Ray System. Dari meja ini bisa terlihat untuk 5 sistem gas detektor wireless. Jadi wireless itu adalah gas detektor yang tanpa menggunakan kabel, jadi menggunakan signal 2,4 GHz, yaitu dengan tipe mesh guard. Nanti kita akan bahas untuk sistem yang sudah terpasang ini. Jadi kita akan pertama kita bahas dulu tipe-tipenya. Jadi ini adalah controller. Jadi ini ada 4 controller. Nah, controller ini dinamakan adalah Touchpoint Plus Wireless. Jadi seperti tertera di front covernya dari controller. Jadi sesuai dengan namanya Touchpoint Plus ini, jadi controller ini touchscreen sistemnya untuk pengaplikasiannya. Jadi tidak ada tombol di sini, yang ada hanya lambang angka. Ini adalah untuk channel, dan ada lambang dengan tulisan R sampai R8. Jadi ini adalah relay. Jadi dia bisa sampai 8 wireless relay dengan brand yang tidak asing lagi, yaitu Honeywell. Kita akan buka dalamnya. Dalamnya terdapat ada baterai backup. Ini baterai backup. Ini adalah 12 relay output. Jadi ini untuk wire, dan ini adalah di modulnya sendiri sudah ada 2 wire. Ini power supply dari 220 volt AC to DC, 24 DC. Jadi masuk ke sini. Ini ada grounding sistemnya. Grounding sistemnya ini bisa difungsikan sebagai untuk anti petir atau sistem ground ke bawah. Di sini adalah panel untuk modbusnya. Di sini ada kabel Ethernet dan ada TX/RX untuk kabel modbus. Dan di sini adalah panel untuk display touchscreen-nya. Ini ada main panel di atas yang bisa kita modifikasi. Kita pasang berbagai macam keperluan card, misalnya untuk analog input miliampere dan analog output miliampere out juga bisa. Jadi itu sekilas tentang Touchpoint Plus Wireless. Yang membedakan adalah Touchpoint Plus Wireless ini ada antenanya di atasnya. Jadi itu bedanya Touchpoint Wireless dengan Touchpoint yang wire, yang biasa. Dan lambang Honeywell-nya berwarna hitam. Apabila Touchpoint yang biasa dia merah. Seperti contoh di sini, ini touchpoint biasa, tidak ada antenanya, dia lambang Honeywell-nya berwarna merah. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah lampunya untuk alarm. Jadi alarm ini brand dari E2S. Jadi seperti yang kita ketahui, E2S ini adalah brand yang sudah bersertifikat ATEX. Jadi di sininya nih sudah komplit. Ada kelas 1, zona 1. Jadi ini udah bisa di zona 1, zone 1. Jadi ini ATEX kelas 1 div 1 sistemnya dengan brand E2S. Jadi ini lampunya ini sistemnya blitz nanti. Nanti kita akan simulasikan lampunya akan nyala. Dan ini adalah buzzernya atau sounder. Soundernya E2S juga, dari E2S juga. Sertifikat UL, sudah ada sertifikat UL. Dan kelas 1 div 1. Di sini ada tertera kelas 1 div 1 grup ABCD T6. Nah ini cukup tinggi T6 ini. Jadi apabila malfunction dia akan
mentransfer panas tidak lebih dari 80 derajat. Ini cukup tinggi kalau T6, tapi di unitnya hanya T4 saja. Ini adalah repoint. Repoint ini untuk menerima signal, jadi dia sistemnya sebagai relay, tapi relay tanpa kabel. Jadi relaynya itu men-trigger apabila ada gas bocor, ditransfer ke controller. Jadi dari mesh gas ini dia akan mendetek gas, ditransfer ke controller, gas itu akan diterjemahkan di display ini, angkanya akan muncul. Nah, dari controller ini akan ditransfer ke repoint untuk men-trigger relay untuk mengaktifkan alarm dan buzzer. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Ini ada power pack, battery, power pack. Jadi untuk seluruh sistem yang ada tadi di meja, sistem power pack ini dilengkapi dengan chargernya. Jadi ini adalah chargernya, sistem charger. Jadi ada soket ini, kabelnya juga sudah disediakan. Jadi untuk ke AC 220 sistem chargernya ini. Power pack-nya sendiri dilengkapi dengan mini display. Ini mini display untuk status masa isi dari baterainya. Jadi ini tertera 90 berarti 90%. Ini 80 berarti sisa 80%. Jadi sangat mudah diketahui kondisi dari baterai tersebut. Apabila baterainya sudah low power, maka kita harus cas. Jadi casnya ini ada di soket yang terpisah. Jadi satu untuk transfer power, satu untuk keperluan charging. Jadi ada dua soket di bawahnya. Nah, satu hal lagi, apabila baterai itu habis, di sini ada pengingat baterainya. Ini pengingat baterainya. Jadi apabila baterainya itu habis, di sini akan tanda seru, lambang dari plug ini, lambang dari listrik. Oke, kita akan simulasikan unit ini, alarmnya ini bekerja seperti apa. Ini ada kabel satu. Kabel ini hanya berfungsi sebagai power untuk mengaktifkan sistem power di repoint. Jadi dia menggunakan 24 volt DC. Jadi kita ambil dari power sini. Jadi kita numpang powernya. Tapi secara relay dia tanpa menggunakan kabel. Jadi dia menggunakan signal ini terkonvert ke sini. Jadi bisa dilihat yang ini dengan ada tulisan repoint. Kita bisa klik. Nah, ada relay sampai 5 relay. Kita hanya menggunakan 2 relay. Jadi cukup 2 karena dia 2 sistemnya, ada lampu dan buzzer. Jadi bisa yang 3 nih kita bisa isi dengan keperluan elektronik yang lain untuk meng-on-kan atau meng-off-kan. Jadi sistem seperti itu relaynya. Jadi kita akan simulasikan, kita akan force relay sistem test. Kita force relay. Relay outputnya kita akan aktifkan channel 2 misalnya. Nah, lampunya akan blitz dan di sininya akan alarm merah. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Kita akan masuk ke penyetingan PAN ID. Jadi di sini kita bisa setting frekuensinya, configuration, network, mesh network. Jadi ini sistemnya mesh ya, namanya ini mesh network. Jadi sistem networknya mesh network. Di sini ada PAN ID dengan nomor 987. Jadi di unitnya juga kita harus samakan 987. Jadi agar bahasanya itu sama, satu frekuensi, sehingga bisa tertangkap oleh controller ini. Jadi seperti itu sistem koneksinya. Kita akan coba tentang
gasnya. Kita akan buka ini weatherproofnya. Ini dinamakan weatherproof. Jadi tahan debu, tahan air. Ini untuk di lapangan kita akan coba biar lebih cepat responnya. Kita akan kasih span. Ini adalah H2S. Gas H2S, dia akan naik. Dia akan membaca. Ya, itu bisa kita setting latching dan non latching. Jadi bisa mati dengan sendirinya alarm itu, atau perlu knowledge dari tim engineer atau HSE di lapangan untuk menetralkan alarm, meng-off-kan alarm. Oke, yang menariknya kita bisa lihat event lognya seperti ini. Jadi tadi terakhir kami memencet ini, itu data log, terekam di sini, press X button on board, tanggal sekian, jam sekian. Tadi kami bocorkan gas H2S, ini merah, jadi ada eventnya nih, eventnya terdata dengan sangat detail. Eventnya, ini ada release relay, yang pertama kali kami force relay tadi, dan ada wireless alarm juga. Jadi ada tanggal dan jamnya, jadi sangat detail untuk pencatatan. Ini high konsentrasi semua waktu kami mengadakan simulasi pengetesan detektor. Jadi sesederhana itu, sesimpel itu. Jadi pabrikan Honeywell itu menciptakan unit yang sangat mudah dipindah-pindahkan dengan sistem wireless ini, dan cukup terbukti. Jadi ada alat ini yang kami miliki. Ini adalah alat penguat signal. Jadi ini keadaannya online. Jadi pencet sekali dia 100%. Jadi ini maksudnya signalnya 100%. Jadi alat ini terkonek dengan alat itu. Jadi ini adalah sistem untuk mendeteksi signal dengan nama mesh router. Jadi alat ini sangat dibutuhkan oleh engineer, tapi bukan user. Jadi oleh si instalatornya sangat butuh alat ini. Jadi alat mesh guard ini bisa sejauh 300 meter. Jaraknya itu bisa lebih kecil dari 300 meter dikarenakan ada tembok penghalang atau segala macam. Jadi itu akan mempengaruhi jarak. Beda dengan open air, pasti dia 300 meter. Makanya butuh alat ini. Apabila lebih kurang dari 40%, maka dipastikan alat ini tidak akan terkoneksi dengan sempurna. Jadi sekitar 40 ke atas sampai 100% itu baru alat ini bekerja dengan perfect. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekian review dari kami. Terima kasih.